Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabil Shayyib. Dan kita sedang membahas tentang keistiqomahan. Dan keistiqomahan butuh keistiqomahan hati. Dan untuk hati ini istiqomah, hati ini harus mencintai Allah. Hati ini harus menjadi seorang pencinta. Dan hati ini harus memuliakan, mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab ini ketika beliau menyampaikan walaysa sya'nu fil amali innama sya'nu fi hifdzil amali mimma yufsiduhu wa yuhbituhu. Beliau menyampaikan tolak ukurnya bukan sekedar beramal, ibu-ibu. Tolak ukurnya bukan sekedar beramal, namun tolak ukurnya adalah menjaga amal-amal kita dari semua hal yang bisa merusak dan membatalkannya. Sekali lagi, parameternya, tolak ukurnya bukan sebatas beramal. Yang penting aku udah ini, yang penting aku udah sholat, yang penting aku udah puasa, aku kan udah beres-beres rumah, 3 tahun ini aku selalu pegang anakku sendiri dan aku asuh dia, alhamdulillah. Tapi tolak ukurnya bukan hanya sekedar beramal. Tolak ukurnya adalah menjaga amal tersebut dari hal yang bisa merusak dan hal yang bisa membatalkan. Itu intinya. Karena hadirin Allah muliakan, karena hanya sebatas melakukan gerakan amalan belum tentu amal kita diterima. Sebatas ruku, sebatas sujud, sebatas takbiratul ihram. Ingat dalil yang di pertemuan sebelumnya, Nabi SAW bersabda, innal abda la yusalli salata wa ma kutiba lahu illa nisfuha. Tidaklah sesungguhnya seorang hamba ketika dia mengerjakan salat, maka tidak ada catatan pahalanya kecuali hanya setengahnya, kecuali hanya sepertiganya, kecuali hanya seperempatnya, kecuali hanya seperlimanya, dan begitu seterusnya sampai hanya 1/10-nya saja. Padahal dia mengerjakan gerakan-gerakan sholat tersebut. Dia takbiratul ihram, dia baca surat, dia baca doa iftitah, dia baca surat Al-Fatihah, dia baca surat pendek atau bahkan mungkin surat panjang, dia ruku, dia i'tidal, dia sujud, dia duduk di antara 2 sujud, dia tasyahud atau tahiyat. Tapi bisa jadi dia nggak dapat apa-apa, atau dia cuma dapat setengah, atau 1/3, atau 1/4, atau 1/5, atau hanya 1/10. Dia nggak mendapatkan pahala yang dia inginkan. Dia nggak akan dapat pengguguran dosa. Hadirin Allah muliakan. Makanya para ulama mengatakan, kata Imam Ibnul Qayyim, wa amma amalun syamilathul ghaflah aw li aktsarihi. Adapun sebuah amalan yang dikerjakan tapi dengan kelalaian, hadirin. Ngerjain sih tapi blank. Ngerjain tapi nggak konsen. Salat tapi nggak khusyuk. Wa faqadal ikhlas, dan dia kehilangan keikhlasan. Dia puasa Ramadan tapi dia terpaksa aja. Bahkan dia sebel ketika dibangun sahur. Dia kehilangan keikhlasan.
Benar, dia jalanin perannya sebagai istri, dia nurut sama suaminya, tapi nggak ikhlas. Dia nurut hanya karena ketakutan, keterpaksaan. Mikir kalau saya bercerai siapa yang nafkahin saya? Ya udah jalanin aja deh. Betul, dia bersama anaknya dari pagi sampai malam. Tapi dia nggak ikhlas. Bahkan ketika dia lihat sosial media temannya, dia ngiri. Kenapa sih aku nggak bisa seperti teman-temanku? Masih bisa bebas, masih bisa main, masih bisa ketemuan untuk bukber, masih bisa ngabuburit. Aku harus temenin sekecil. Kenapa sih dia harus lahir sekarang? Benar, dia jadi ibu. Dan dia kasih makan siang tadi. Tapi tidak ada keikhlasan. Tidak ada ruh dalam beramal. Sehingga dia tidak totalitas juga. Dia jadi ibu, tapi dia tidak jadi ibu secara zahir dan batin. Dia layani suaminya, tapi dia nggak layani dengan segenap hatinya. Dia nggak tunaikan tugas-tugasnya tersebut dengan totalitas. Walam yufi haqqahu. Dia setengah-setengah, dia nggak 100%. Jadi istri nggak 100%. Jadi ibu nggak 100%. Ketika dia ngerjain sesuatu kerjaan, dia nggak ada keikhlasan, nggak ada niat untuk menafkahi diri saya agar saya nggak jadi benalu untuk orang, jadi tanggungan orang. Saya makan dengan keringat saya sendiri. Nggak ada ruh agar saya bisa berinfak, agar saya bisa bersedekah, agar saya bisa berzakat, agar saya bisa support yang nggak mampu, agar saya bisa nolong orang. Sehingga amalannya ya rutinitas aja, beres-beres rumah ya rutinitas aja, nyuci piring dengan ketinggiannya itu setelah traweh atau setelah sahur dengan ngedumel, dengan sebel, dengan kesel. Kok gak ada yang bantuin sih? Anak-anak pada kemana? Kesel sama kakak lah, kesel sama adik lah. Mereka cuma bisa makan aja. Giliran nyuci piring, aku yang di ini kan. Benar, piring semua bersih, kinclong. Karpet di vakum, tapi nggak ada ruh, nggak ada keikhlasan. Kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, fa'ayu syai'in yukaffiru hadzal amal, fa'ayu syai' yukaffir hadzal amal. Kalau amalnya begini, kalau amalnya seperti ini, maka dosa mana yang mau digugurkan?